Halo semuanya, selamat datang di channel Robotik dan Programming. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai tipe data berkelompok yang ketiga, yaitu tuple. Jadi dilansir dari W3 School, tipe data tuple sendiri itu adalah tipe data yang nilainya sama dan tidak berubah dan tidak dapat diubah. Jadi, karena tipe datanya tidak dapat diubah, maka jumlah elemen pun tidak dapat diubah. Sehingga ini berarti bahwa tipe data ini tidak dapat ditambahkan atau dikurangi. Lalu, kenapa kita harus menggunakan tipe data tuple ini? Jadi ada dua alasan utama kenapa kita harus menggunakan tipe data tuple ini. Yang pertama adalah terkait dengan keamanan data, di mana kalau tipe data ini tidak dapat dimanipulasi, jadi bermanfaat ketika kita ingin menjaga data ini tetap aman dan tidak dapat diubah dengan secara sengaja. Lalu alasan kedua adalah terkait efisiensi. Karena tipe data ini tidak dapat diubah, jadi konsumsi memorinya lebih kecil, sehingga ketika kita ingin mengakses data dari tipe data ini, memungkinkan datanya itu bisa diakses dengan lebih cepat. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code dan membuat coding tentang tuple ini. Oke, terlebih dahulu kita membuat file baru di sini, tutorial 11.py. Nah, seperti tipe data lain, kita pertama untuk membuat tipe data tuple ini, kita harus mendeklarasikan namanya terlebih dahulu. Di sini misalkan saya memberi nama tipe data tuple-nya itu T, sama dengan, lalu gunakan kurung biasa. Nah, untuk tipe data tuple itu menggunakan kurung biasa, lalu dictionary itu menggunakan kurung kurawal, dan list menggunakan kurung siku. Lalu di dalam kurung biasa ini, untuk tipe data tuple ini, kita akan coba memasukkan datanya seperti biasa. Jadi ada nilai 100, 200, 300, 400, 500, 200, dan 400. Nah, jadi datanya ada bentuknya seperti ini. Nah, kita akan coba pastikan apakah T ini benar-benar tipe data tuple. Caranya adalah print type, lalu di dalamnya itu masukkan si variabel T. Lalu kita coba print, ini Python tutorial 11.py. Nah, teman-teman dapat lihat di sini bahwa dia menampilkan bahwa si tipe data tuple ini, variabel T ini memiliki kelas tuple. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan bagaimana cara kita bisa mengakses data di dalam tipe data tuple ini. Caranya cukup sederhana, sama seperti tipe-tipe data lainnya. Yaitu pertama panggil dulu nama tipe data tuple-nya di sini yaitu T. Lalu kurung siku 2. Di sini misalkan kita ingin mengakses nilai 200. Nah, di sini berarti dia ada di posisi indeks ke 1. Karena indeks pertama itu 0, indeks nilai pertama itu 0, indeksnya, lalu nilai kedua itu indeksnya itu adalah 1. Lalu kita coba print lagi di terminal. Nah, teman-teman dapat lihat di sini bahwa dia berhasil menampilkan nilai 200 yang merupakan nilai dari indeks pertama. Jadi misalkan kita mau akses lagi indeks ketiga di sini, berarti dia akan menampilkan nilai dari indeks ketiga, yaitu 0, 1, 2, 3, yaitu nilai 400. Nah, tidak hanya bisa menampilkan nilai dari berdasarkan indeks saja, kita juga bisa mencari indeks dari nilai tertentu. Misalkan kita ingin tahu bahwa nilai 200 itu ada di indeks berapa. Nah, kita dapat menggunakan salah satu metode yang ada di dalam kelas tuple. Jadi, kita pertama panggil dulu nama tuple-nya di sini T, lalu titik, indeks. Di dalamnya, kita masukkan nilai yang ingin kita cari indeksnya, yaitu misalkan di sini 200. Lalu kita coba run lagi programnya. Di sini teman-teman dapat lihat bahwa dia menampilkan nilai 1. Yaitu berarti 200 ini, nilai 200 ini berada pada indeks 1. Jadi data yang diambil itu adalah indeks yang diambil itu adalah indeks yang memiliki nilai yang pertama kali dia temui ketika melakukan pencarian. Di sini adalah nilai 200 yang berada pada indeks 1. Nah, kita juga bisa menghitung berapa banyak nilai yang sama yang ada di dalam tuple tersebut. Misalkan di sini kita dapat lihat bahwa datanya itu memiliki 2 nilai 200, lalu juga 2 nilai 400. Kita ingin mengetahui berapa banyak, misalkan sebelumnya kita belum mengetahuinya. Jadi kita ingin mengetahui berapa banyak nilai 200 yang ada dalam tuple tersebut. Caranya cukup sederhana, yaitu panggil nama tuple-nya, lalu dot
count. Lalu count ini di dalam kita masukkan nilai yang ingin kita cari atau value yang ingin kita cari. Di sini misalkannya 200. Lalu kita run lagi programnya. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa dia menampilkan hasil 2 yang berarti nilai 200 di dalam tuple T tersebut berjumlah 2. Misalkan kita ganti lagi di sini 400. Lalu kita run lagi. Di sini juga menunjukkan berarti dia berjumlah 2. Misalkan kita ganti lagi dengan 100. Dia menampilkan hasil 1 yang berarti bahwa nilai 100 dalam tuple T itu ada 1. Demikian tutorial kali ini mengenai tipe data berkelompok yaitu tuple. Sekian dan terima kasih.